guys, welcome back to Indah the Queen channel. Kita kembali lagi ada di sesi Girls Talk. Nah, di Girls Talk kali ini aku udah ada bintang tamu nih di samping aku alias narasumbernya untuk hari ini. Nah, di samping aku ada Iren. Dan kita akan berbicara tentang kekerasan terhadap wanita dan juga laki-laki. Ya, terutama kepada perempuan ya. Iren ini adalah salah satu anggota dari Lowini Kupang. Nah, Lowini Kupang itu apa? Langsung aja kita tanyakan ya. Iren, apa sih Lowini Kupang itu? Jadi Lowini itu adalah komunitas yang diinisiasi oleh Kak Linda Tagi. Kak Linda Tagi itu salah satu feminis di Kupang. Jadi dia itu menginisiasi berdirinya Lowini yang fokus ke edukasi dan juga pendampingan perempuan dan anak di Kota Kupang. Wah, keren banget kan? Jadi yang mau lihat ya Lowini itu seperti apa, langsung aja kunjungi Instagramnya di bawah sini. Nah, guys, di sini kita juga akan membahas tentang mengenali tanda-tanda ciri-ciri kekerasan tersendiri. Nah, Iren, aku mau tanya dulu nih, yang paling pertama itu apa sih kekerasan itu menurut Iren? Jadi kalau menurut Beta sendiri, kekerasan itu semua tindakan yang bikin orang lain tidak nyaman. Biasanya itu tindakan yang agresif yang membuat orang lain merasa tidak enak dan tidak nyaman. Bisa berupa physical, secara fisik atau secara verbal. Oke. Jadi kamu sekarang nyaman nggak sama aku? Nyaman banget. Jadi guys, jadi tadi kekerasan menurut Iren itu adalah segala sesuatu tindakan yang tidak nyaman kan buat orang tersebut. Ya. Nah, itu Iren ada nggak sih tanda-tanda khusus dari kekerasan itu sendiri? Kalau sebenarnya bukan tanda-tanda sih. Apa tuh? Ya, lebih ke jenis-jenis kekerasan. Jenis-jenis kekerasannya. Tadi kan fisik, secara fisik itu pasti yang kita bisa lihat lah. Yang kalau misalnya dia kena pukul atau kena tampar atau itu pasti kelihatan di mukanya. Fisiknya pasti kelihatan kan, kayak pasti, lebam-lebam luka gitu, dicubit. Atau kalau misalnya anak yang dia ceria tapi tiba-tiba dia berubah jadi anak yang murung. Nah, itu kita bisa asumsikan pasti dia mengalami kekerasan. Oke. Nah, kalau sebenarnya yang lebih banyak itu di kekerasan secara verbal. Itu yang banyak kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Nah, pasti ada. Itu dia nih. Jadi guys, kita juga akan membahas tentang kekerasan verbal nih. Nah, Ya. kekerasan verbal itu kan gak bisa kita lihat secara mata kan? Iya. Tapi gimana sih cara mengenalinya? Jadi kekerasan verbal itu ada banyak. Mulai dari yang paling kecil ya, itu ngata-ngatain orang. Lu bodoh, lu jelek, Gila lu gitu. Lu gila ya. Nah, itu kekerasan. Nah, itu bisa masuk kekerasan. Jadi itu guys, kalian yang masuk ke ngata-ngatain di luar sana, stop ya, itu kekerasan. Buat orang lain gak nyaman. Body shaming juga kan? Body shaming. Terlalu gemuk. Lu terlalu kurus gitu. Merendahkan. Dari Ngata-ngatain terus merendahkan, Le. Itu gimana misalnya, tuh? Lu jadi pacar begini nih yang pantas ke orang kasih begini loh. Merendahkan kayak gitu ya. Jadi Ya. kayak misalnya kamu nih pantas aja dibikin kayak gini sama orang lain. Kamunya gitu sih gitu. Jadi bukan dikasih tahu yang baik-baik, tapi kayak bilang, karena kamu gini pasti kamu kayak gitu. Ada yang namanya manipulasi. Manipulasi ini paling banyak. Kebanyakan dalam hubungan gitu. Berpacaran. Terus kalau misalnya pacarnya jalan sama cowok lain, dia tidak suka, posesif. Itu bisa masuk manipulasi juga. Ada kritikan yang tidak membangun. Jadi mengkritik tapi merendahkan di dalamnya. Jadi kayak misalnya, lu selalu usah pakai ini baju, nanti lu ini apa, nanti lu kelihatan jelek. Ada juga yang namanya demanding comments. Apa tuh demanding comments? Komen ke orang lain tentang hal yang tidak bisa dia rubah. Hal-hal yang dalam dirinya emang udah tertanam ya sejak dulu dalam dirinya, tapi nggak bisa misalnya begini. Misalnya kayak, pantas lu perempuan jadi suka menangis suka cengeng gitu. Padahal dia tidak bisa merubah diri dia sebagai perempuan. Kalau dia cengeng ya memang dia cengeng gitu. Ya karena kan kayak aku sering dengar kan, sering disebut kayak cewek itu kayak anak-anak. Iya. Padahal sebenarnya sifat dasarnya tuh seperti itu. Iya. Nggak bisa dirubah karena mereka itu makhluk yang
butuh perhatian, butuh perlindungan, makanya kesannya kayak anak-anak. Padahal sebenarnya enggak sih, itu sifat dasar ya. Terus apa lagi nih Ran? Terus ada juga yang namanya silent treatment. Kita marah terhadap orang lain, terus kita tidak kasih tahu salahnya di mana. Jadi diam. Oh gitu. Oh maksudnya bikin supaya orang itu merasa bersalah ya, tanpa dia tahu apa salahnya. Dia salah apa? Emang itu orang peramal apa tahu masa lalu apa ya? Pasti semua orang kan butuh tahu gitu, butuh komunikasi kan. Untuk orang yang kena silent treatment ini sendiri pasti rasanya kayak beta salah apa? Iya, harusnya kan dikomunikasikan ya. Terus ada yang namanya gaslighting. Widih. Apa tuh? Itu mempertanyakan validitas perasaan seseorang. Kayak gimana Jadi tuh? misalnya kayak ada teman yang curhat ke kita, oh beta son mau hidup lah, beta kayak rasa sedih, kayak kok lu begitu, terus kita bandingkan sama diri sendiri. Kita. Jadi kok lu begitu, saya cengeng, beta sama begini. Kayak lu begitu, saya lu baru dapat begini, saya kayak bangga ya sama dirinya, terus jadi seolah-olah jadi motivator tapi malah salah, membuat orang lain malah jadi down. Iya, jadi seolah-olah beta ini lemah kok, sonde pantas kok beta rasa ini sedih gitu. Jadi buat kalian yang sok-sok jadi motivator ya di luar sana, ya tolong perhatikan psikis dan mental orang lain dulu, karena kalian nggak pernah tahu apa yang dialami orang tersebut gitu. Jadi orang lain itu kalian nggak bisa tuh namanya menyamakan ya kondisi kalian sama kondisi orang lain. Bisa jadi hal yang bisa kita terima, masih bisa kita tahan, tidak bisa orang lain juga tahan. Iya, benar. Jadi itu salah satu kekerasan ya. Jatuhnya kita melakukan kekerasan terhadap orang. Apa namanya tadi? Gaslight. Yang berikut apa nih Ren? Terus ada yang menyalahkan. Misalnya ini kebanyakan dia sudah bikin kekerasan, terus dia bilang, oh kok lu begini, nah jadi beta pukul lu. Oh gitu. Jadi kayak ini. Jadi dia jadi tersangka kekerasan. Playing victim kan? Tapi dia bilangnya korban yang salah. Jadi lu begini. Coba tadi lu ikut bepu mau, pasti lu besan pukul lu. Iya. Kalau lu ikut bepu mau, tadi pas akan jadi begini. Mempertahankan ego ya. Lalu ada apa lagi? Terus yang paling berbahaya itu sampai mengancam. Mengancam. Itu bisa jatuhnya ke verbal abuse. Itu yang paling bahaya ya? Iya. Jadi, kalau lu ikut bepu mau yang ini, sebarkan lu video. Ya sih banyak ya. Banyak kasusnya ya. Gitu. Jadi kalau lu bikin bepu mau ini, beta bikin begini. Oh gitu. Beta peluk mama begitu. Kalau lu mau ikut beta nanti, peluk keluarga yang uang jajan. Kenapa jadi uang jajan coba? Oke. Jadi itu 9 jenis kekerasan. Jadi yang paling berbahaya tadi adalah bagian mengancamnya ya, treatnya itu. Oke deh. Nah untuk Law ini sendiri ada program apa sih yang udah dirancangkan? Kita ada kampanye. Jadi setiap tahun itu ada yang namanya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu dari tanggal 25 November sampai 10 Desember. Jadi itu sebenarnya seluruh dunia sih yang kampanye. Cuma di Kupang sendiri itu Law ini yang menginisiasi untuk ada kampanye. Jadi kampanyenya bisa di platform media sosial apa saja. Tapi kebanyakan ada di Instagram dan juga di Facebook. Jadi setiap tanggal-tanggal itu kita membuka kesempatan untuk semua perempuan, sebenarnya yang dikasih tahu perempuan sih, tapi kalau mau ada laki-laki yang mau bergabung silakan, untuk membuka diri, membagikan cerita mereka tentang kekerasan yang mereka alami atau kekerasan yang mereka lihat di lingkungan mereka. Jadi mereka bisa posting cerita mereka supaya orang lain juga tahu, oh ini bentuk kekerasan juga. Karena banyak orang yang sebenarnya sudah kena kekerasan tapi tidak sadar, tapi masih diam-diam. Nah, Iren, menurut Iren kan kekerasan terhadap perempuan itu sudah sering kita dengar. Ada nggak sih kekerasan terhadap laki-laki? Ada. Apa tuh? Kayak gimana? Kasus kekerasan terhadap perempuan lebih banyak, tapi yang laki-laki juga ada. Laki-laki juga ada ya? Ada seperti yang tadi
kita sudah bahas. Kayak kemarin tuh ada kasus yang si cowoknya nyuci pembalut ya. Aduh, itu parah banget, guys. Baru si ceweknya videoin bangga-bangganya gitu ya. Dengan Bangganya memvideokan si cowok mencuci pembalutnya. Guys. Pasti kita cari-cari lah kenapa sampai kekerasan terhadap perempuan itu lebih banyak, dan itu sebenarnya karena budaya kita. Budaya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar apa tuh? Namanya budaya patriarki. Kan? Laki-laki yang harus di atas, perempuan di bawah. Perempuan di bawah. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Oh gitu. Namanya ketimpangan gender. Jadi benar-benar. Seolah-olah laki-laki itu dia lebih berkuasa dibanding perempuan. Bossy gitu ya. Bossy. Kayak mau standarnya tuh lebih tinggi gitu. Ada juga ungkapan kalau boys will be boys. Boys will be boys. Jadi kalau dia melakukan kekerasan, iya karena dia laki-laki. Nah, seolah-olah itu hal yang normal. Tapi kalau cewek yang melakukan itu nggak normal. Itu tidak normal. Jadi itu pandangan yang dibangun masyarakat kita sebenarnya. Jadi kebanyakan laki-laki melakukan kekerasan karena dia dari sejak dia masih kecil sudah dikasih pemahaman kalau dia laki-laki dia harus kuat. Cowok, kamu yang harus kuat, kamu yang harus nanti menafkahi. Kalau nanti dia yang harus menafkahi keluarga, harus melindungi keluarga, jadi dia harus kuat. Proud sama egonya tinggi berani. ya. Jadi egonya itu tinggi. Nah, karena hal itu mereka menganggap kalau dia pukul istrinya, pukul pacarnya, pukul orang lain itu dianggap normal. Padahal tidak normal. Bagi cowok-cowok di luar sana yang masih sering membuat kekerasan seperti itu ya, kayak kalian tuh udah didoktrin isi kepalanya, kamu tuh cowok ya, kamu tuh harus lebih berkuasa di atas cewek, jangan mau diinjak-injak, kalian salah. Jadi harus seimbang, nggak boleh kayak gitu. Iya, biasanya juga kalau di lingkungan kita, kalau misalnya ada perempuan yang dipukul pacarnya, dia dapat kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, pemerkosaan, nanti dibilangnya, kode yang salah Ju, kode yang pakai baju begini Ju, lu yang pakai baju mini, ngumpan ya, padahal lu kenapa lu yang sorong-sorong diri di situ. Selalu ada perkataan-perkataan. Jadi yang korbannya yang disalahkan gitu ya. Jadi korbannya jadi takut omong karena dia dianggap sebagai aib. Takut berbicara karena aib. Ya, betul-betul. Tersangkanya laki-lakinya ini fine aja. Nggak merasa apa-apa. Iya. Lenggang kangkung. Damn. Tadi yang sempat Kak Indah omong yang tentang TikTok. Gimana itu? Tentang TikTok itu ada yang laki-laki yang bikin konten-konten yang seperti itu. Nah, lama-lama banyak yang nonton kan, viewsnya kan banyak, sampai 500. Nah, bocil-bocil pun juga nonton, bocil TikTok. Terus mereka tidak mengerti kalau itu hal yang salah, nggak pakai filter ya. Iya, itu tidak normal sebenarnya. Tapi lama-lama itu jadi normal karena visual itu ya. Jadi mereka kayak membayangkan mereka melakukan itu normal kepada cewek-cewek nantinya. Itu pelajaran yang salah ya. Padahal itu bisa jatuhnya ke kekerasan atau pelecehan seksual. Iya. Jadinya orang menganggap kalau pukul begitu wajar karena dia laki-laki. Nah, sampai begitu. Kekerasan terhadap siapapun itu jadi pada dasarnya adalah salah. Kenapa banyak kasusnya terhadap perempuan ya karena sistem patriarki ini. Iya. Gitu. Jadi si cowok ini atau para laki-laki ini sudah didoktrin dengan cara kalian itu laki-laki, kalian melakukan hal ini normal kalau kalian yang kepala keluarga, kalian yang akan menjadi orang di atas si perempuan gitu, kalian yang mencari nafkah. Egonya tinggi ya berarti ya. Terus tapi patriarki ini juga berbahaya bagi laki-laki. Kenapa tuh? Karena kembali lagi ke anggapan yang tadi, kalau laki-laki itu dia tidak boleh cengeng, tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengeluh, tidak boleh cengeng, tidak boleh kelihatan lemah, tidak boleh lemah, harus kuat. Nah, gitu. Ketika dia kena kasus kekerasan, atau dia dapat kekerasan, atau dia dapat pelecehan, sampai dia dapat pemerkosaan, itu dianggap lelucon bagi masyarakat. Karena kalau laki-laki,
kalau laki-laki juga kenapa Gak boleh bisa lawan? cengeng kamu. Iya. Kamu tuh gak boleh cengeng di depan orang. Iya. Jadi banyak cowok-cowok di luar sana nih yang memang faktanya gitu, nggak mau kelihatan lemah di depan cewek, nggak mau kelihatan lemah di depan keluarga, karena dianggap itu bukan gentleman ya. Tidak Padahal jengkel. seharusnya mereka itu mencari pertolongan juga, Iya. nggak harus menyimpannya. You don't have to keep it alone. Ya, jadi harus di-share, cari pertolongan. Jadi bahaya ya bagi cowok juga. Iya. Jadi cowok-cowok itu juga mengalami yang namanya kekerasan itu. Iya. Jadi sistem patriarki itu juga jadi bumerang Boomerang. ya buat mereka ya. Karena mereka itu udah didoktrin harus menjadi yang kuat, yang bossy gitu. Jadi mereka nggak boleh kelihatan lemah gitu. Padahal sebenarnya mereka membutuhkan pertolongan juga. Sama kayak cewek-cewek ya. Jadi kalau kalian mau cari pertolongan guys, bisa kan kontak ke Lo ini? Bisa Bisa. DM kita di Lewini. Langsung aja DM guys. Nih Instagramnya nih kita taruh di sini nih, langsung Ada. aja ya. Nanti pokoknya langsung di DM kalau memang kalian butuh pertolongan ya. Kalau misalnya kalian mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal, bisa untuk mengkontak di Lowewini. Mungkin juga nanti kalau sudah di DM bakalan dikasih motivasi dan dikasih jalan keluar ya, yang baik ya. Oke deh. Nah, Terus Iren, kalau misalnya butuh pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kasus kekerasan, atau ini beta kena kekerasan atau soge, nah itu bisa lihat di konten-kontennya Lewini di Instagram. oke, langsung aja cek ya. Ya. Nah, pesan-pesan dari Iren nih yang terakhir untuk para korban-korban kekerasan di luar sana nih apa? Yang paling penting, tolong cari pertolongan. Find help. Please find help. Jangan keep it alone. Jangan Iya. simpan sendiri ya. Jangan disimpan sendiri. Iya, karena kan bahaya banget kalau misalnya udah stres, merasa nggak ada pertolongan, ujung-ujungnya suicide, bunuh diri kan? Bunuh diri. Putus asa, depresi, bunuh diri. Jadi, Terus mm-mm. ada satu lagi yang penting, kalau cari pertolongan itu cari di tempat yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi jangan langsung diceritakan ke semua orang. betul-betul orang yang sudah dipercaya Iya. ya, yang bisa memberikan solusi tanpa menjudge. Menjudge Iya, jangan. tanpa memanipulasi. Iya. Oke, thank you so much Iren. Great sekali pembahasan hari ini di Girls Talk ya, di channel Indah the Queen. Jadi buat kalian semua yang sekali lagi mengalami kekerasan di luar sana, find help ya. Dan buat kalian yang masih jadi pelaku-pelaku oknum-oknum, please hentikan. Karena harus ada yang namanya penyetaraan gender ya. Yes. Jadi ini kita udah di 2021 guys, Hello. please. Jadi harus lebih move on, lebih maju ya. Pikirannya jangan kayak abad zaman dulu, zaman jadul. Nah guys, so buat kalian semua yang tertarik dengan Lowini, langsung aja cek Instagramnya ya. Aku udah taruh dari tadi di sini, kita juga udah bahas kan Lowini program-programnya apa aja. Jangan lupa cek Instagram Ya, saya juga. Ada di bawah. Ya, ada di bawah sini. Nanti kalian bisa langsung konsultasi sama Iren juga. Oke, nah guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan suatu ilmu dan pengetahuan baru. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa ya untuk kalian like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu membantu aku untuk rajin nge-up video setiap minggu. Oke, thank you